Hey guys, welcome back my YouTube channel Nebo Story. Kali ini aku akan membahas alur cerita yang bikin ngilu dan membuat hati terenyuh. Untuk ibu-ibu yang pernah menyusui atau sekarang masih menyusui anaknya, pasti menangis melihat ini. Karena tidak seperti bayi normal pada umumnya, bayi ini tidak menghisap air susu ibunya, melainkan darah. Dan sampai akhirnya payudara ibunya dimakan juga. Judulnya adalah Grace. Bagi teman-teman yang gak kuat, yuk aku ceritain aja alur ceritanya. Scene diawali sepasang suami istri yang udah lama menikah, namun belum dikaruniai anak. Sebenarnya si istri sebelumnya udah pernah 2 kali hamil, namun sayangnya keguguran. Singkat cerita, mereka diberi kepercayaan lagi untuk kehamilan anak ketiga. Kemudian scene berpindah di rumah orang tua suaminya, yaitu Michael. Tampak di situ ibunya Michael tidak terlalu suka kepada Madeline. Setelahnya mereka pamit untuk pergi menemui bidan. Sebenarnya di sini mertuanya tidak setuju kalau Madeline ditangani oleh seorang bidan. Dia menyarankan agar Madeline diperiksa sama dokter kepercayaannya saja. Namun di situ mereka menolaknya. Sesampainya di klinik, mereka disambut oleh Patricia, yaitu bidan yang menangani kehamilan Madeline. Ternyata Patricia ini dulu adalah teman sekolahnya Madeline. Madeline bercerita kalau dia pernah mengalami 2 kali kehamilan namun gagal. Jadi mereka sangat berharap pada kehamilannya kali ini supaya dapat berjalan dengan lancar. Terlebih lagi sekarang usia kandungannya udah mencapai 9 bulan. Setelahnya saat di rumah, Madeline melihat ada seekor tikus mati di depan rumahnya. Ternyata itu adalah ulahnya si Johnsy, yaitu kucing mereka. Saat makan malam bersama, tiba-tiba Michael mendapat telepon dari ibunya dan saat itu juga Madeline merasakan sakit. Merasa khawatir, Michael segera membawanya ke rumah sakit. Namun di situ Dr. Richardson, orang kepercayaan ibu mertuanya, datang. Di situ mertuanya ingin proses kelahirannya dipercepat hari itu juga. Padahal itu belum waktunya. Sontak mereka di sana tidak terima. Tidak lama kemudian Patricia pun datang karena telah dihubungi oleh Michael sebelumnya. Di situ Patricia mengatakan kalau Madeline adalah pasiennya dan tindakan mereka sangat berbahaya karena itu bisa membuat bayinya dalam bahaya. Jika bayi ini mati karena kelalaianmu, aku bersumpah dan kupastikan kau tidak akan pernah bekerja lagi, sambungnya. Seketika dokter tersebut merasa takut dan membiarkan mereka pergi. Namun naasnya saat di perjalanan mau pulang, mobil mereka mengalami kecelakaan sehingga membuat suami dan anak dalam kandungannya tidak selamat. Sementara itu Madeline dibawa ke tempat Patricia. Di situ Patricia merasa bingung bagaimana cara mengatakannya kepada Madeline. Mengingat kehadiran bayi ini adalah yang mereka tunggu-tunggu selama ini, ditambah suaminya yang sudah meninggal akibat kecelakaan tersebut. Akhirnya di situ Patricia memutuskan membiarkan bayi itu sampai di hari kelahirannya. Singkat cerita, akhirnya Madeline melahirkan anaknya. Seperti yang kita ketahui di awal, anaknya sudah meninggal. Di situ Patricia memberi waktu untuk Madeline bersama bayinya sambil memantaunya dari CCTV. Melihat keadaan Madeline yang begitu kacau, dia menghampirinya. Namun saat tiba di sana, bayi tersebut diberi anugerah untuk hidup kembali dan sekarang bayi itu sedang menyusu kepada Madeline. Di situ Madeline menamai anaknya Grace, yaitu anugerah. Sesampainya di rumah, Madeline menjalani tugasnya sebagai ibu baru dan di situ Patricia datang menjenguknya serta memberikan sedikit hadiah kecil untuk mereka. Di situ Madeline mengeluh kalau putingnya sedikit sakit, namun di situ mereka berpikir kalau itu adalah hal yang wajar.
Walau sulit dipercaya, Patricia berusaha memahami dan menyuruh Madeline untuk memeriksa anaknya ke rumah sakit agar dapat dilakukan beberapa tes. Namun di situ Madeline menolaknya karena dia percaya akan adanya keajaiban. Setelah itu Patricia pun pergi. Selanjutnya saat Madeline ingin menyisir rambutnya Grace, anaknya, namun rambut tersebut malah rontok dan dari sini keanehan yang lainnya pun terjadi. Malamnya saat Grace tertidur, seekor lalat menghampirinya dan masuk ke dalam hidungnya. Beruntung lalat tersebut kembali keluar dan keesokan harinya tubuh Grace mengeluarkan bau yang sangat busuk. Madeline yang mengira kalau putri kecilnya sedang berak, lalu memeriksanya. Namun pas dicek popoknya masih bersih. Kemudian Madeline pun memandikan Grace, namun ember bak mandi yang dipakai oleh Grace tiba-tiba berubah menjadi merah seperti darah. Grace pun menangis karena itu. Pas diperiksa, ternyata di tubuhnya terdapat ruam yang sangat parah. Madeline pun langsung menghubungi Patricia, namun di situ Patricia tidak dapat dihubungi. Akhirnya dia meninggalkan pesan untuk Patricia dan mengatakan kalau di tubuh bayinya terdapat ruam yang sangat parah serta mengeluarkan bau yang sangat aneh. Lalu setelahnya Madeline dibuat kaget karena terdapat banyak sekali lalat di atas kelambunya Grace. Dan ini bagian creepy-nya guys, serta membuat ngilu. Di saat Madeline menyusui Grace, yang dihisap bukan air susunya, melainkan darah ibunya sehingga membuat itunya Madeline terluka. Kalau gini sih, Emma dan Beth, dua bocah psikopat yang aku bahas di video sebelumnya, gak ada apa-apanya guys. Ini mah namanya psikopat sejak lahir. Sepertinya dari sini Madeline mulai paham kalau bayinya menyukai darah. Selanjutnya keesokan harinya Madeline dan bayinya pergi ke supermarket. Di situ dia melihat daging segar yang masih ada darahnya. Kemudian dia pun memiliki ide. Sesampainya di rumah, Madeline menuangkan semua darah tersebut ke botol susu miliknya Grace. Waktu diberikan kepada Grace, bayinya malah muntah karena telah minum darah sapi itu. Sepertinya di sini Grace hanya menyukai darah manusia ya guys. Di sini lain, si ibu mertua mempunyai rencana untuk mengambil Grace dari Madeline karena dia tidak ingin cucunya dirawat olehnya. Kemudian Dr. Richard, suruhan ibu mertuanya pun datang menghampiri rumahnya. Madeline yang mengetahui maksud kedatangannya tidak membukainya pintu. Selanjutnya dia pun kembali menyusui Grace dan membiarkan Grace untuk menghisap darahnya lagi dan lagi. Di situ Madeline berusaha menelpon Patricia berkali-kali, namun Patricia tidak dapat dihubungi. Di sini kita tidak tahu ya apa alasan Patricia menghindari Madeline. Sementara itu Dr. Richard kembali menemui Madeline ke rumahnya. Di situ Madeline mengalami anemia parah karena darahnya terus disedot oleh bayinya. Dr. Richard menyarankan agar Madeline melakukan pemeriksaan. Di situ dia menyuruh Madeline untuk mengambil bayinya dan mereka akan pergi ke rumah sakit. Namun di situ lagi-lagi Madeline menolak untuk pergi ke rumah sakit. Tidak lama kemudian tiba-tiba baby Grace kembali menangis. Dr. Richard yang mendengar itu menghampiri Grace ke kamarnya. Walau sempat menolak, Dr. Richard memaksa untuk melihat anaknya. Dengan terpaksa, Madeline memukul kepala Dr. Richard dari belakang hingga tewas. Namun di situ kepalanya mengeluarkan banyak darah. Di situ Madeline kepikiran untuk mengeluarkan darah Dr. Richard untuk diberikan kepada Grace. Sementara itu, si ibu mertua merasa kesal karena Dr. Richard tidak bisa dihubungi. Di situ dia memutuskan untuk pergi ke sana sendiri mengambil baby Grace. Setelahnya sampai di sana, pintu rumah Madeline tidak terkunci. Karena tidak mendapat jawaban, dia memutuskan untuk masuk ke dalam. Sementara itu, Madeline lagi sibuk mengeluarkan darah dari tubuh Dr. Richard untuk diberikan kepada bayinya. Menyadari si ibu mertua sudah ada di dalam rumahnya, dengan tergesa-gesa dia memberikan bayinya darah yang udah dia peras tadi. Namun sayangnya botol itu pecah sehingga membuat dia harus mengambil darah itu kembali. Menyadari mertuanya sudah sampai di atas, Madeline langsung mengganti pakaiannya jadi seperti habis mandi gitu ya guys.
Setelahnya mereka berbincang-bincang sambil meminum teh di bawah. Di situ si ibu mertua bertanya, apa Dr. Richard tidak datang kemari? Di situ Madeline menjawab tidak. Setelah itu ibu mertuanya memutuskan untuk pulang, namun dia ingin melihat cucunya terlebih dahulu. Saat tiba di atas kamar baby Grace, dia melihat pecahan botol tadi dan darah. Merasa ada yang tidak beres, dia mengambil baby Grace untuk pergi dari sana. Di situ dia bersembunyi di kamar mandi, di mana terdapat mayat Dr. Richard yang sudah berlumuran darah. Melihat itu membuat si ibu mertua merasa terkejut. Sementara Madeline yang melihat bayinya sudah tidak ada, terus mencari ibu mertuanya. Setelah itu mereka bertemu. Di situ si ibu mertua mengatakan dia sudah sakit karena memberikan bayinya minum darah. Ibu mertua yang panik langsung memukul Madeline menggunakan martel yang sudah dia bawa dari rumah hingga pingsan. Di situ si ibu mertua merasa bersalah karena udah memukul Madeline hingga tak sadarkan diri. Namun saat dia lengah, tiba-tiba Madeline kembali sadar dan menggigit leher mertuanya hingga robek dan mengeluarkan banyak darah. Sementara itu, Patricia yang menghampiri Madeline ke rumahnya mendengar ada suara keributan dari dalam rumahnya itu. Merasa khawatir, dia pun masuk ke dalam, tapi di situ keadaan sudah sangat buruk. Dia melihat Madeline yang sudah tergeletak dan ibu mertuanya yang hampir tak sadarkan diri. Tidak tahu apa yang terjadi setelah itu, Madeline, Grace, dan Johnsy, kucing peliharaannya, pergi bersama Patricia meninggalkan tempat itu. Di sana mereka juga merubah penampilannya agar tidak dapat dikenali. Seperti yang kita ketahui sebelumnya di rumah Madeline, pasti sekarang polisi sedang mencari mereka. Lalu kemudian masalah baru pun muncul. Grace yang sudah tumbuh gigi sekarang tidak hanya memakan darah, namun juga mulai memakan payudara ibunya dan film pun tamat. Begitulah alur cerita dari Grace. Gak main-main ya guys, psikopatnya udah dari lahir. Minumnya aja darah. Sampai endingnya Grace yang udah mulai tumbuh gigi tidak hanya meminum darah, tapi makan payudara ibunya. Oh iya guys, ada scene dimana aku lupa masuki. Sebenarnya Patricia tidak pernah mencoba menghindari Madeline, karena terlihat di sini beberapa kali Patricia mengawasi Madeline dari luar rumahnya. Namun kan selama ini yang angkat telepon Madeline itu adalah asisten dari Patricia, si mbak yang ini. Jadi dia itu tidak pernah memberitahu Patricia, seperti menyembunyikan gitu ya guys. Sampai akhirnya Patricia tahu dan menghampiri Madeline ke rumahnya. Di sini juga tidak dijelaskan mengapa dia menyembunyikan itu dari Patricia. Namun ada scene di mana mereka pernah membahas tentang anak Patricia gitu. Maybe dia tidak ingin Patricia sedih atau terlibat dalam masalah ini. Baiklah, sekian dulu video aku kali ini. Yuk, bisa yuk comment, like, and subscribe. And see you next video. Bye-bye.